Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kelompok 3 akan menjelaskan tentang cooperative learning. Yang pertama, kita akan membahas pengertian. Jadi, pendekatan belajar kooperatif sangat dikenal pada tahun 1990-an. Mendefinisikan koperasi atau cooperation sebagai bersedia untuk membantu. Kooperatif juga berarti bekerja sama untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Slavin, belajar kooperatif dapat membantu siswa dalam mendefinisikan struktur motivasi dan organisasi untuk menumbuhkan kemitraan yang bersifat kolaboratif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karakteristik pembelajaran kooperatif. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, perspektif motivasi, yang artinya penghargaan yang diberikan kepada kelompok yang dalam kegiatannya saling membantu untuk memperjuangkan keberhasilan kelompok. Yang kedua, perspektif sosial, yang artinya melalui kooperatif, setiap siswa akan saling membantu dalam belajar karena mereka menginginkan semua anggota kelompok memperoleh keberhasilan. Yang ketiga, perspektif perkembangan kognitif, yang artinya dengan adanya interaksi antara anggota kelompok dapat mengembangkan prestasi siswa untuk berpikir mengolah berbagai informasi. Selanjutnya adalah karakteristik atau ciri-ciri pembelajaran kooperatif. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama, pembelajaran secara tim. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran dilakukan secara tim. Oleh karena itu, tim harus mampu membuat setiap siswa belajar. Setiap anggota tim harus saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, didasarkan pada manajemen kooperatif. Fungsi manajemen sebagai perencanaan pelaksanaan menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan langkah-langkah pembelajaran yang sudah ditentukan. Yang ketiga, terdapat kemauan untuk bekerja sama. Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh keberhasilan secara kelompok. Oleh karenanya, prinsip kebersamaan atau kerjasama perlu ditekankan dalam pembelajaran kooperatif. Dan yang keempat, keterampilan bekerja sama. Kemampuan bekerja sama itu dipraktikkan melalui aktivitas dalam kegiatan pembelajaran secara berkelompok. Selanjutnya adalah model pembelajaran kooperatif. Yang pertama adalah model Student Team Assessment Division. Yang pertama, sajian guru meliputi penyajian pokok permasalahan, konsep, kaidah, dan prinsip pada bidang ilmu. Yang kedua, diskusi kelompok dilakukan berdasarkan permasalahan yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, setelah pendalaman materi, dilakukan kuis atau tanya jawab antar kelompok. Yang keempat, dalam sidang tanya, guru memberikan penguatan dalam dialog tersebut. Selanjutnya, terdapat model Jigsaw 2 dengan prosedur. Yang pertama, siswa secara individu maupun kelompok. Yang kedua, dibentuk kelompok ahli untuk diskusi pendalaman materi bahan ajaran dibaca. Yang ketiga, kembali ke kelompok asal, siswa menjadi pertutor terhadap satu sama lain. Yang keempat, kuis untuk mengukur kemampuan siswa secara individual. Yang kelima, diskusi terbuka, sementara guru memberikan penguatan. Selanjutnya, terdapat model Teams Games Turnamen dengan prosedur. Yang pertama, dalam identifikasi masalah, siswa dan guru mencoba mengajukan masalah atau kasus yang berkaitan dengan materi. Yang kedua, masalah dipecahkan bersama dalam kelompok. Yang ketiga, hasil pemarahan masalah disajikan dalam bentuk turnamen. Yang keempat, untuk mengukur kemampuan siswa dilakukan kuis. Selanjutnya adalah karakteristik model kooperatif. Di sini terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, positive interdependence. Yang kedua, interaction face to face. Yang ketiga, tidak adanya penonjolan kekuatan individu. Yang keempat, adanya tanggung jawab pribadi mengenai materi pelajaran dalam anggota kelompok, sehingga siswa termotivasi untuk membantu temannya. Yang kelima, meningkatkan keterampilan bekerja sama dalam memecahkan masalah proses kelompok.
Selanjutnya adalah tujuan model kooperatif yang terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, hasil belajar akademik dalam model kooperatif meskipun mencakup beragam tujuan sosial juga memperbaiki prestasi siswa. Yang kedua, penerimaan terhadap perbedaan individu tujuan lain. Yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip dasar pembelajaran kooperatif. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama, setiap anggota kelompok atau siswa memiliki tanggung jawab atas semua yang dilakukan dalam kelompoknya. Yang kedua, setiap anggota kelompok atau siswa harus tahu bahwa semua anggota kelompok memiliki tujuan yang sama. Yang ketiga, setiap anggota kelompok atau siswa harus berbagi tugas dan tanggung jawab yang sama di antara anggota kelompok. Dan yang terakhir adalah setiap anggota kelompok atau siswa akan dievaluasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Di sini terdapat 6 poin. Yang pertama, menyampaikan tujuan serta memotivasi siswa. Yang kedua, penyajian informasi. Yang ketiga, atur siswa menjadi kelompok belajar. Yang keempat, membimbing kelompok belajar. Yang kelima, evaluasi. Dan yang terakhir, memberikan penghargaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur-unsur pembelajaran kooperatif. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama, para siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka tenggelam atau berenang bersama. Yang kedua, para siswa harus memiliki tanggung jawab terhadap siswa dan peserta didik lainnya. Yang ketiga, para siswa harus berpandangan bahwa mereka semua memiliki tujuan yang sama. Dan yang terakhir, para siswa membagi tugas dan berbagi tanggung jawab di antara anggota kelompoknya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran kooperatif. Yang pertama, kita akan membahas tentang kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, melalui pembelajaran kooperatif, siswa tidak terlalu menggantungkan kepada guru, akan tetapi dapat menambahkan kemampuan berpikir sendiri. Yang kedua, pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dengan secara verbal. Yang ketiga, pembelajaran kooperatif dapat membantu anak untuk respek kepada orang lain. Dan yang terakhir, pembelajaran kooperatif dapat membantu memperdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kekurangan pembelajaran kooperatif. Di sini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, bagi siswa yang pandai, mereka akan merasa terhambat oleh siswa yang dianggap kurang memiliki kemampuan. Akibatnya, keadaan seperti ini dapat mengganggu iklim kerjasama dalam kelompok. Yang kedua, penilaian dalam pembelajaran kooperatif didasarkan pada hasil kelompok. Dan yang terakhir, walaupun kemampuan bekerja sama merupakan kemampuan yang sangat penting untuk siswa, akan tetapi banyak aktivitas dalam kehidupan yang didasarkan kepada kemampuan secara individu. Sekian video dari penjelasan tentang cooperative learning dari kelompok 3. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.